Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulia Diana dengan NIM 230 121600614 dari Offering C. Di sini saya akan yang berjudul Teaching with Digital and Apps dari penulis yang pertama, mengapa saya memilih mengajar menggunakan alat dan aplikasi digital memiliki kesan sendiri, bahwa kita bisa mendekatkan teknologi dengan peserta didik, apalagi pada zaman sekarang yang didik itu sudah mengetahui besar telah menguasai teknologi. Manfaatkan kemampuan itu bahwa hanya untuk sekedar bermain atau menonton dan aplikasi digital, kita bisa menggunakan teknologi sebagai pembelajaran yang aktif dan efektif. Digital untuk pembelajaran. Alat dan aplikasi digital tersebut bisa berupa Google, Yahoo, dari kita. Kemudian menerapkan model SIFT, yaitu singkatan dari Stop, Find, dan Trace untuk mengidentifikasi sumber daya. Lalu menemukan alat digital, yaitu pencarian media sosial seperti Facebook dan Twitter. Ada menemukan alat digital, daftar pilihan dan situs tinjauan. Lalu ada menemukan alat digital dengan mengembangkan jaringan pembelajaran profesi. Kita perlu menghubungi Personal Learning Network atau PLN untuk mendapatkan rekomendasi alat baru yang bisa kita coba di ruang kelas nantinya. Ada menambahkan orang ke jaringan pembelajaran profesional atau menggunakan media sosial untuk menjangkau jaringan orang-orang yang lebih terbaik untuk mengembangkan jaringan profesional. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini, ada alat komunikasi pesan dan teks suara, situs media, dan YouTube. Selanjutnya, memilih alat untuk mendukung jaringan pembelajaran profesional. Alat yang informasi baru tuh dalam kehidupan sehari-hari ada buku dan yang lainnya. Dan untuk menyusun folder email, aplikasi pencatatan, dan lalu dalam alat populer dalam kehidupan sehari ini kita menggunakan Google Spreadsheet, dokumen, Microsoft Word, dan Excel. Selanjutnya, merancang dan mendorong pertumbuhan pribadi. Bahwa PLN atau Personal Learning Network kita memiliki beragam dan perspektif yang pembelajaran tersebut bervariasi dan berkembang sesuai minat dan kebutuhan serta kemudian berpartisipasi sepenuhnya dalam jaringan pembelajaran di mana kita dapat membawa perubahan dalam cara kita mengajar dengan percakapan. Jaringan pembelajaran di kehidupan sehari-hari ini kita Fedly dan Twitter. Fedly sendiri yaitu dari blog. Namun Fedly ini bukanlah media sosial. Jadi kita tidak bisa dengan orang lain. Dan itu kita bisa menggunakan Twitter untuk memulai percakapan dengan orang lain. Selanjutnya ada mengevaluasi pengalaman pengguna. Ada 5 fitur teratas untuk mengevaluasi pengalaman pengguna. Yang pertama itu ada instruksi pengguna multimedia yang interaktif dan mudah diikuti serta dipahami. Lalu yang kedua ada antarmuka pengguna yang sederhana dan mudah dinavigasi. Prinsipnya sendiri antarmuka pengguna itu haruslah sederhana namun efektif. Lalu apa yang Anda lihat adalah apa yang Anda dapat. Kita sebagai pengguna dapat bisa melihat dan mengedit proyek dan yang produk akhirnya nanti itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, berbagi pekerjaan dengan orang lain itu mudah, yaitu orang lain untuk memberikan kita umpan. Lalu di kehidupan sehari-hari ini rangkaian Google Apps untuk pendidikan seperti Google dan Spreadsheet yang telah menawarkan yang inovatif. Selanjutnya mengevaluasi yang ketiga ada akses lintas membiarkan platform tersebut kemudahan dalam mengakses perangkat dan platform. Ada dukungan keberagaman dan bahasa. Yang terakhir akan. Selanjutnya mengevaluasi pengalaman belajar. Saat kita merancang aktivitas pembelajaran, kita harus mempertimbangkan apakah alat tersebut dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi berbagai jenis pengetahuan. Lalu mengevaluasi biaya, privasi, dan data, yaitu mengetahui hak pribadi dan data pribadi yang dapat membantu kita nantinya dengan apakah tersebut pro atau kontra dan benar-benar layak untuk kita gunakan di kelas.
Lalu ada mengevaluasi aksesibilitas dan mengajar menggunakan alat dan aplikasi digital. Kita perlu meluangkan waktu untuk memutuskan alat mana sih yang perlu kita gunakan dan bagaimana menggunakan alat tersebut untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang inovatif, autentik, dan berpusat pada siswa. Dengan mengevaluasi secara kritis fitur pedagogi, pengetahuan konten, dan teknologi, kita dapat membuat keputusan yang tepat tentang alat mana yang akan memberikan manfaat positif bagi pengajaran dan pembelajaran siswa. Dan pentingnya masukkan standar literasi dan keselamatan digital ke dalam pengajaran dan pembelajaran untuk mempersiapkan siswa meraih kesuksesan belajar warga negara dan profesional. Selanjutnya, keterkaitan buku dengan cara memfasilitasi belajar. Yang pertama itu ada aksesibilitas pembelajaran, di mana siswa nanti dapat memungkinkan pembelajaran secara fleksibel. Lalu, misalnya ada aplikasi kuis dan game yang membuat proses pembelajaran itu lebih menarik. Lalu ada kostumisasi dan personalisasi yang di mana minat mereka. Lalu ada kolaborasi dan komunikasi. eh, Berikutnya ada penilaian dan pemantauan, serta yang terakhir ada ketersediaan sumber belajar seperti video pembelajaran, e-book, artikel. Selanjutnya, keterkaitan antara alat dan aplikasi digital dalam performansi manusia. Yang pertama itu ada efisiensi, di mana alat dan aplikasi itu seringkali dirancang untuk mengotomatisasi tugas-tugas tertentu dan mengurangi waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, yang kedua ada peningkatan kerja, di mana ada Microsoft atau Python yang dapat membantu menganalisis data. Ada juga aksesibilitas informasi, kreativitas, dan inovasi, di mana ada Canva yang memungkinkan untuk menghasilkan karya-karya kreatif. Lalu ada komunikasi dan peningkatan mobil, di mana aplikasi digital ini bisa diakses melalui perangkat mobile. eh, Seseorang tersebut sedang di luar kantor atau dalam perjalanan atau intinya tidak berada dalam suatu kelas. Yang dapat saya sampaikan tentang buku Teaching and Tools. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.